Halo sahabat Wirid, jumpa lagi dengan kami. Terima kasih atas dukungannya untuk channel ini. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Karena dukungan dari sahabat Wirid bisa menambah semangat kami. Terima kasih. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. La voce di Maria dentro l'anima mia. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pada suatu ketika Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan nyawanya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai pengganti nyawanya? Kalau seseorang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, maka Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Kata Yesus lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah datang dengan kuasa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. La voce di Maria dentro l'anima mia. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan Yesus Kristus, no crown without cross, no gain without pain. Perikop Injil ini melanjutkan pengungkapan identitas Yesus dan identitas pengikut-pengikutnya. Identitas Yesus yang diungkapkan amat mengejutkan para murid, khususnya Petrus. Tatkala Yesus mengungkapkan identitasnya, Mesias Anak Allah harus menderita dan dibunuh. Petrus protes keras bahwa hal demikian mustahil. Yesus pun lebih keras lagi memprotes Petrus sebagai sikap yang bersumber dari setan. "Inyalah engkau iblis, hanya iblis
yang berpikiran bahwa keselamatan dan kebahagiaan itu diperoleh dengan enteng dan tanpa usaha. Jika Yesus tadi telah mengatakan identitasnya yang sesungguhnya, maka tiba saatnya untuk menjelaskan identitas seseorang yang akan menjadi pengikut Yesus. Pengikut Yesus atau yang mau mengikuti Yesus. Dalam Injil, Yesus memberikan 3 syarat untuk mengikutinya, yakni menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Syarat ini bukanlah paksaan, mau ikut atau tidak terserah kepada kita. Sehingga pengikut Yesus harus ada keikhlasan yang penuh. Menyangkal diri atau menyerahkan diri menjadi murid berarti mau mempertaruhkan seluruh dirinya, maka harus bersedia untuk menanggalkan haknya, untuk mengorbankan diri dan mempersembahkan hidup hanya untuk Yesus. Menyangkal diri adalah upaya mengubur egoisme. Menyangkal diri adalah mengendalikan diri, mau jujur menilai diri sebagai respon iman kepada Tuhan. Bahwa kita dipanggil bukan untuk memenuhi keinginan-keinginan duniawi, tetapi untuk menjalankan kehendak Tuhan. Yang kedua, memikul salib atau setia, siap menerima konsekuensi untuk kehilangan nyawa untuk mengikut Yesus. Ketika salib itu diletakkan di bahu kita untuk dipikul, apakah kita akan tetap setia menjadi murid Yesus? Seorang teolog dari Kristen asal dari Jepang yang bernama Konosuke Koyama mengatakan, "No handle on the cross." Bahwa kita ini harus ada gagang pada salib yang mau menegaskan bahwa salib harus dipikul dan tidak ada gagang pada salib untuk memudahkan kita bila tak sanggup lagi memikul. Salib adalah penderitaan yang harus ditanggung sebagaimana Kristus juga telah mengalaminya. Tanpa salib tidak ada kemenangan. Tanpa salib tidak ada kebangkitan. No pain, no gain. Kelihatannya memikul salib adalah beban yang begitu berat. Namun sadarilah, dengan memikul salib akan memampukan kita menyangkal diri dan mengikut Yesus. Dengan salib yang kita pikul, maka kita akan tetap fokus pada tujuan hidup kita. Mengikut Yesus atau taat. Mengikut pengikut Yesus yang dimaksud adalah tetap secara terus-menerus yang hidup dalam diri seorang murid hanyalah perintah Tuhan Yesus. Mau ikut Yesus berarti taat mengikuti dan melakukan perintah Tuhan Yesus. Apakah syarat tersebut terlalu berat ada pada kita? Mau ikut Yesus atau tidak? Namun yang pasti bahwa kita sedang diperhadapkan pada pilihan antara kehidupan dan kehilangan hidup. Mengikut Yesus adalah anugerah Allah yang tak terbesar bagi manusia untuk meninggalkan kehidupan lama. Yang mengikut manusia mencintai hidup yang dikuasai oleh dosa dan memasuki kehidupan yang bersama Yesus untuk menuju pada kehidupan yang kekal. Sebab akan tiba saatnya
Anak manusia diiringi malaikat-malaikatnya untuk menjadi hakim dan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ketika kita memilih untuk mengikut Yesus, bisa jadi kehidupan kita malah bertambah berat dan penuh tantangan. Menjadi pengikut Kristus berarti menjalani hidup baru sesuai dengan perintahnya. Dan hal ini dapat membuat dunia menolak kita. Tidak perlu patah hati semangat karena Dia berjanji akan senantiasa menyertai dan menolong kita. Dan janjinya tidak pernah mengecewakan. Namun kita percaya bahwa dalam segala perkara Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan yang kita butuhkan. Lewat keyakinan ini, kita sampai kepada ungkapan yang mengatakan, no crown without cross, no gain without pain. Tidak ada mahkota tanpa salib, dan tidak ada keberhasilan tanpa pengorbanan. Ingatlah kata-kata yang selalu kita doakan saat station the cross, saat jalan salib. Sebab dengan salib Kristus dunia diselamatkan. Dengan turut memikul salib, menyangkal diri dan mengikuti Yesus, kita pun sementara turut menyelamatkan dunia ini. Amin. Bapa yang kekal, Engkau telah membuat seluruh dunia berhenti berjalan untuk sementara waktu. Engkau telah secara paksa membungkam kebisingan yang kami semua ciptakan di sekitar kami. Engkau telah membuat kami bertekuk lutut dan meminta keajaiban. Engkau menutup gereja-Mu agar kami menyadari betapa gelapnya dunia kami tanpa Engkau di dalamnya. Engkau mempermalukan orang yang sombong dan berkuasa. Ekonomi runtuh, bisnis tutup. Kami sangat bangga untuk berpikir bahwa semua yang kami miliki adalah hasil kerja keras kami. Kami telah lupa bahwa anugerah-Mu, rahmat-Mu yang menjadikan kami siapa kami dan telah memberi kami segala yang kami miliki. Kami berputar-putar mencari obat untuk penyakit ini, padahal sebenarnya kami perlu merendahkan diri dan meminta bimbingan dan kebijaksanaan hanya dari-Mu. Kami telah menjalani hidup kami seolah-olah kami berada di sini, di bumi selamanya, seolah-olah tidak ada surga, tidak ada api penyucian, dan tidak ada neraka. Mungkin virus ini sebenarnya adalah cara-Mu memurnikan dan membersihkan jiwa kami, membawa kami kembali kepada-Mu. Hari ini, ketika kata-kata ini menyebar di internet, semoga semua yang melihatnya menyatukan hati dan tangan mereka dalam doa, memohon pengampunan, memohon kesembuhan dan perlindungan dari virus ini, tetapi di atas segalanya memohon agar kehendak kudus dan ilahi-Mu terjadi dan bukan milik kami. Tuhan, kami mohon kepada-Mu, bebaskanlah kami dari segala kejahatan di bumi, jika itu kehendak-Mu. Bapa, Engkau telah dengan sabar menunggu kami menghadapkan wajah kami kepada-Mu untuk bertobat dari dosa-dosa kami. Kami menyesal mengabaikan suara-Mu. Egois, terkadang kami lupa bahwa Engkau adalah Tuhan. Tuhan,
Aku tidak layak untukmu datang ke rumahku, tetapi satu kata darimu akan cukup untuk menyembuhkanku. Engkau, Tuhan, hanya perlu mengatakan firman dan jiwa kami akan disembuhkan. Kami meminta kesembuhan dan pembebasan dalam nama Yesus, dengan jasa tak terbatas dari hati yang maha kudus dan hati Maria yang penuh duka cita dan tak bernoda. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Wirid Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. Wirid Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.